Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, eh, kita coba slide berikutnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yunus ayat 36, "Wama yattabi'u aksaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimum bima yaf'alun." Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka tidak akan mengantarkan kebenaran sedikit pun. Nah, ini teman-teman ya. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi jangan suka berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Karena yang namanya atae itu banyak yang hoax gitu ya. Nah, berikutnya dalam hadis disebutkan idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa'askala alaih sayun amla falayah rujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah telah keluar sesuatu, kentut atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya, maksudnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Nah, ini seringkali dialami oleh orang yang was-was. Jadi ketika sholat itu merasakan ada yang seperti keluar, ya seperti kentut tapi berkutuk begitu, tidak ada baunya dan tidak ada suaranya. Nah, dalam hal ini Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah bisikan setan. Ya, jadi langsung tegaskan aja kalau tidak ada suaranya atau tidak ada baunya, maka itu bukanlah kentut. Maka lanjut saja sholatnya. Teman-teman semuanya, perasaan cemas, perasaan takut, perasaan ragu-ragu, perasaan khawatir, semuanya itu ada karena kita kurang ilmu atau kurang wawasan atau kurang pengetahuan tentang hal itu. Nah, yakin itu teman-teman semuanya itu artinya adalah percaya, sungguh-sungguh, pasti. Sungguh-sungguhnya itu tahunya itu juga karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Menyaksikan sendiri supaya yakin di sini ya, memastikan sudah tidak salah mengambil keputusan, ya, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini berarti keyakinan ini bukan berdasarkan dari omongan orang, tapi memang betul-betul tahu dan menguasai. Nah, memang ada beberapa orang yang kemudian merasakan was-was ya, teman-teman ya. Makanya di sini penyakit was-was ini sangat berbahaya sekali. Sudah wudhu lagi, khawatir akan kentut, khawatir tidak sah sholatnya, khawatir bacaannya kurang fasih. Nah, ternyata Rasulullah pun juga pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mengampuni atau memaafkan segala sesuatu yang ada bisikan dalam hati seseorang hamba selama dia tidak mengerjakan atau selama dia tidak berbicara. Kalau hanya di batin saja dan tidak dilakukan, itu bukan termasuk dosa, ya. Karena kita juga tidak bisa memerintah hati untuk berhenti tidak mengatakannya. Pasti kalian juga pernah mengalami hal itu. Jadi obat was-was ini ternyata adalah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas 3 kali. Nah, di sini ada meludah di samping kiri kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Susah sekali teman-teman kalau teman-teman pernah merasakan penyakit was-was ya. Saya dulu pernah mengalaminya. Jadi ketika wudhu merasa tidak sah, ketika sholat merasa tidak sah, harus balik lagi wudhu lagi dan begitu terus. Waduh, bisa stres sendiri. Ada doa juga untuk mengobati penyakit was-was. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang kekal, yang lahir, yang batin, dan Allah lebih dekat pada hambanya daripada mereka pada dirinya. Dialah yang maha mengata atas segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Jadi kalau dilihat dari sisi psikologis teman-teman, ada 6 tipe gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan kecemasan umum ini kecemasan jangka panjang tak tergantung situasi dan objek. Ada juga yang gampang panik ya, disertai kejang-kejang dan susah bernafas. Nah, ini parah.
Ada juga yang obsesi kompulsi berulang-ulang, seakan-akan ada yang mengatakannya atau melakukan hal yang berulang-ulang. Ada juga yang takut untuk bersosialisasi, takut percaya pada orang yang baru dikenal, dan sebagainya. Atau ketakutan yang spesifik pada benda tertentu atau objek tertentu, misalkan laba-laba, kecoa, ulat, ular, atau gangguan stres pasca trauma karena pengalaman traumatis, misalkan pernah diculik atau pernah punya pengalaman pacar yang anarkis. Nah, maka dari itu teman-teman, cara untuk menyembuhkan gangguan kecemasan ini bisa menjalin pertemanan dan sosialisasi, berusaha untuk percaya dengan orang lain. Ya, pertama dengan orang-orang terdekat yang memang sudah dipercaya, kalau perlu mengunjungi psikiater, dan tentu jauhilah hal-hal yang negatif seperti minuman keras, mungkin merokok, atau terlalu banyak ngopi. Kalau ngopi hanya sehari secangkir nggak masalah. Terlalu banyak ini yang akan jadi masalah. Nah, kecemasan juga dimasukkan dalam fobia, teman-teman. Seperti yang tadi saya sebutkan, takut laba-laba, ular, ketinggian. Nah, ini ada yang lucu nih. Ada takut pada ibu mertua ini. Penterafobia. Dan ada juga takut jatuh cinta, pilofobia. Jadi ketika bahagia jatuh cinta, dia merasakan sesak napas lalu pingsan, akhirnya opname. Ada aja yang namanya fobia itu. Nah, ada juga orang yang kelihatannya normal-normal saja, tapi kenyataannya dia juga mengalami gangguan. Impostor syndrome, ketika seseorang yang sebenarnya kompeten atau berpengalaman merasa bahwa dirinya tidak benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Misalnya seperti pembicara seminar, dosen, saya juga pernah mengalami, walaupun yang saya sampaikan pada waktu itu adalah tentang pengalaman pribadi dan tentang apa yang saya yakini, tapi pada suatu titik saya juga merasakan ada keraguan-keraguan di sana dan merasa bahwa sebenarnya saya ini kurang berpengalaman dan tidak kompeten. Dan ternyata itu hanya perasaan semata, teman-teman semuanya ya, dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Dan bisa hilang dengan sendirinya ketika jam terbangnya sudah tinggi. Nah, solusinya adalah kenali dari dini bahwa perasaan itu normal. Kenali, sadari bahwa perasaan itu normal. Kemudian netralisir pikiran negatif dengan banyak-banyak berpikir positif. Lalu tulis ulang kenyataan yang ada. Ini kalau yang ketiga ini misalkan ditulis dalam secari kertas gitu. Karena kekuatan tulisan tangan itu akan tercatat di alam bawah sadar di otak. Lebih tercatat tulisan tangan daripada dengan ketikan di komputer. Ini juga termasuk pada impian-impian teman-teman semuanya. Kalau pengen impiannya itu terwujud, bisa memulainya dengan apa? Menuliskan dalam buku impian. Sebanyak apapun itu, pasti suatu saat nanti akan terwujud. Karena pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia ternyata jaraknya juga luar biasa. Kalau pikiran sadar ini sekitar 12%, kalau pikiran bawah sadar ada 88%. Nah, ini harus bisa di manajemen ya, teman-teman ya. Jangan sampai lebih banyak pikiran negatifmu yang ada di bawah alam bawah sadarmu. Misalkan perasaan tidak menguasai, tidak bisa, tidak mampu, saya orang tak punya, saya nggak ganteng, saya pendek, saya hitam, saya sulit untuk berkomunikasi. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh. Tanamkan kepada diri kalian masing-masing dalam diri bahwa kalian itu bisa, kalian itu luar biasa. Karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sukses itu adalah ujung kecil ini. Kebanyakan dari kita itu melihat hanya ujungnya atau melihat hanya hasilnya hari ini. Tapi kebanyakan dari kita tidak mau melihat prosesnya. Ada kerja keras, ada kebiasaan yang baik, ya seringkali jatuh bangun dan seterusnya. Makanya kalau ada orang yang sukses, harus lihatnya sepaket. Jangan hanya suksesnya aja, tapi juga mau untuk mengikuti gimana susahnya. Karena kadang untuk mencapai sukses itu teman-teman, itu Allah itu hanya memberikan satu batu loncatan kecil saja, sudah akan membawa kita ke tingkatan selanjutnya. Nah, batu kecil itu bisa aja dengan cobaan, ya, bisa aja dengan ujian hidup yang luar biasa berat. Ada juga ketika sampean mulai diterima di perusahaan dengan gaji yang lumayan.
Nah, semuanya itu merupakan lompatan-lompatan kecil yang akan meningkatkan derajat kita lebih tinggi. Maka daripada itu, karena kita masing-masing tidak mengetahui bagaimana masa depan kita, otomatis yang bisa dilakukan adalah dengan meyakini, jangan ragu-ragu, yakin saja tentang apa yang kalian lakukan hari ini itu sudah benar, gitu loh ya. Nggak usah aneh-aneh. Dan tetap positive thinking. Karena manfaat berpikir positif banyak sekali teman-teman manfaatnya ya. Biasanya tidak akan mudah menyerah di sini disebutkan. Terus kemudian cara pandangnya juga lebih percaya diri. Juga gaya hidupnya akan memperpanjang usianya. Kemudian para peneliti memperhatikan orang yang optimis lebih sanggup menghadapi stres, gak gampang mumet. Apalagi dengan pikiran positif juga akan membawa aura positif pada dirimu, lebih harmonis, lebih humoris, ya, lebih terbuka sehingga mudah menemukan relasi, mudah berteman. Karena berpikir, tapi di Tirto menyebutkan berpikir positif bikin kita malas. Nah, di sini juga ada pemikiran, tapi ini kasuistis teman-teman. Kalau di sini diukur dari sisi perusahaan, kita juga tidak tahu bagaimana kebudayaan perusahaan itu. Tapi rata-rata orang yang berpikir positif, pasti semuanya akan berdampak positif, di tubuhnya juga positif, ya auranya akan terpancar ke orang-orang sekitarnya juga positif, lingkungannya juga positif, pekerjaan pun akan positif. Kalau kalian was-was, sering ragu-ragu karena tidak percaya diri, maka asahlah kemampuan kalian sehingga kalian lebih percaya diri dan lebih menguasai hal-hal yang belum kalian kuasai. Yang penting hal itu adalah hal yang positif. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lanjut part berikutnya nanti adalah cabang-cabang dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, ya. Keyakinan itu tidak akan bisa menghilangkan keraguan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di kolom komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.